Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cipomania. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian update terus video di channel ini. Oke. Jadi begini teman-teman ya, para chipman semua dan semua hobi burung dimanapun Anda berada, ciri-ciri spesifik antara jantan dan betina pasti ada. Cuman kita kembali lagi ke patokan awal. Apa itu patokan awal? Cipo adalah burung monomorfik. Apa itu burung monomorfik ya? Jadi burung itu ada dua. Pertama ada dimorfik, kemudian monomorfik. Burung yang dimorfik yaitu burung yang ciri-ciri jantan betinanya bisa dibedakan dengan jelas, baik fisik maupun suaranya. Tapi kalau burung monomorfik, rata-rata burung monomorfik itu ciri fisiknya hampir sama semua, kecuali suaranya ya. Suaranya kita bisa bedakan, walaupun burung monomorfik ada beberapa yang suaranya susah untuk dibedakan, tapi tetap suaranya masih bisa dibedakan. Hanya perlu keahlian khusus ya, seperti burung cuk-cukan dan cucarowo juga susah itu untuk dibedakan. Hanya orang-orang tertentu aja yang orang-orang yang udah pengalaman dalam memelihara burung tersebut yang bisa membedakan antara suara jantan dan betina. Tapi intinya itu cipo adalah burung monomorfik. Ciri-ciri fisiknya hampir sama, hampir ya, bukan nggak bisa dibedakan, hampir sama, tapi untuk suara jelas cipo berbeda. Jadi patokannya yang akurat antara jantan betina itu bukan dari lidah, bukan dari warna, bukan dari pola sayap, karena itu semua bisa secara prediksi bisa meleset. Tapi kalau dengan suara yang jantan dan betina berbeda, tentunya sangat mudah dibedakan antara jantan dan betina. Jadi kalau untuk para kicau mania yang carinya di ombyokan, saya ada tips tertentu. Nanti tipsnya akan saya jelaskan di akhir video ini. Baiklah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ras cipo itu atau spesies cipo itu sangat banyak sekali. Dan di Indonesia sendiri kita beruntung ya, kita punya 4 jenis ras cipo yang berbeda. Nah teman-teman, apa aja sih ras cipo yang ada di Indonesia? Nah, dari 4 ras ini, yang dua ras ini dari spesies berbeda, dan yang satu ras dari spesies yang beda, dan ras keempat di spesies ketiga dari ras yang berbeda juga. Nah, teman-teman yang sering dijumpai oleh teman-teman yaitu pertama yang 2 ras ini, yaitu ras scapularis dari spesies cipo kacat. Nah, nama resminya yaitu Aegetia tipia scapularis. Ini teman-teman bisa biasa sebut itu cipo Jawa atau ya cipo Jawa dan Bali, yaitu habitatnya di situ. Perbedaan jantan betinanya dari segi warna hampir sama dan sulit dibedakan. Dari segi warna, fisik dan segala macam itu sangat susah dibedakan. Namun dari segi suara teman-teman bisa ketahui itu mana jantan dan betinanya, karena suara jantan dan betina cipo Jawa dan Bali atau cipo ras scapularis itu sangat berbeda. Dan yang kedua adalah cipo ras Horizoptera, atau biasa teman-teman sebut itu cipo ekor hitam atau cipo Sumatera ya. Ini dari dari spesies cipo kacat juga, dengan nama resmi Aegetia tipia Horizoptera. Nah, itu ras cipo kacat yang dari Sumatera. Jadi teman-teman jangan salah ya. Untuk cipo kacat ada 2. Yang pertama ada cipo Jawa dan Bali atau Aegetia tipia scapularis, dan cipo yang kedua adalah cipo ras Sumatera atau Aegetia tipia Horizoptera. Nah, itu dari spesies
Cipo kacat. Dan yang kedua, spesies yang kedua, namun ras yang ketiga, maksudnya kan tadi udah saya bahas dua ras ya. Kemudian ras yang ketiga yaitu Aegetinatipia viridissima. Nah, Aegetinatipia viridissima maksudnya. Itu adalah cipo jantung, teman-teman. Itu habitatnya di mana? Habitatnya di Sumatera, Semenanjung Malaysia, Thailand kesana lagi dan kesana lagi lah pokoknya nggak ada di Indonesia ya. Di Indonesia cuma sedikit ya cakupannya antar Sumatera ke sana. Walaupun sering ditemui di Jawa, cuman biasa ditemui di kios sih, teman-teman. Di kios, kalau di alamnya susah, teman-teman. Kalau di kios banyak. Di kios itu apa aja pokoknya ada. Nah, yang ketiga itu apa? Cipo jantung ya, teman. Nah, yang keempat yang jarang ditemuin, teman-teman. Tapi ada ya, teman-teman yang punya juga, tapi jarang ditemui, dijual karena agak susah, yaitu ras Cipo Aegetinatipia aequanimis. Nah, itu ras dan spesiesnya sama, spesiesnya aequanimis dan rasnya juga aequanimis juga karena dia berdiri sendiri ya. Nah, ciri-cirinya yaitu ekornya hitam tapi kepalanya nggak hitam. Nah, itu teman-teman biasa menemuin tuh. Jadi ada cipo yang ekornya hitam tapi nggak ngebelangkon atau nggak hitam gitu kepalanya. Nah, itu namanya Cipo Aegetinatipia aequanimis. Jadi habitatnya itu ada di Kalimantan, Filipina, Kalimantan juga Kalimantan Utara teman-teman ya. Kalimantan, Filipina dan sedikit Malaysia ya. Di situ di Kalimantan ada namanya Pulau Palawan, itu udah masuk teritorinya negara Filipina ya. Di situ juga habitatnya di situ. Jarang teman-teman dijumpai, tapi ada yang punya. Yang punya ada. Sebagian teman-teman kita ada yang punya juga. Nah, itu aja teman-teman ras yang saya jelaskan tadi 4. Nah, kemudian apa perbedaan jantan dan betinanya? Nah, setelah saya panjang lebar jelaskan tadi, perbedaan jantan dan betinanya untuk Cipo Jawa dan Bali itu sangat sulit ya. Untuk dari segi warna memang sangat sulit dibedakan. Hanya saat memasuki musim kawin aja perbedaan yang mencolok. Cuman kalau dia belum belum masuk musim kawin, dia masih remaja, sulit dibedakan teman-teman, sangat sulit dibedakan karena ya itu tadi saya bilang Cipo ras Jawa itu adalah Cipo monomorfik. Antara jantan dan betinanya susah dibedakan secara fisik ya, cuman namun dari suara masih bisa dibedakan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat baik buat teman-teman pemula. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman terus update di channel ini. Apa aja video terbaru dari channel ini teman-teman harus tahu ya. Oke, saya Mas Mo undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipo mania sampai mati. Nah, teman-teman, bagi kalian ya yang terpaksa beli Cipo Ombyokan ya mungkin banyak faktor ya. Salah satunya mungkin karena budgetnya kurang atau sulitnya dapat Cipo yang udah gacor di tempat kalian, ya terpaksa kalian beli Ombyokan ya. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, kita akan kasih tahu tips gimana supaya teman-teman bisa dapat Cipo jantan di Ombyokan. Hal yang pertama teman-teman pilih adalah teman perhatikan adalah carilah Cipo yang aktif ya, yang warnanya agak sedikit gelap, jangan yang cerah ya teman-teman. Kalau cerah itu ya prediksi kebanyakan yang cerah itu biasanya betina. Cari yang warnanya agak gelap, warna punggungnya agak gelap, warna dadanya juga kuning agak kuning tua ya, jangan yang kuning yang cerah teman-teman. Dan pola putih pada sayapnya, cari yang pola putihnya tegas, nggak ngeblur. Jadi kalau yang betina itu pola putihnya ngeblur teman-teman. Nah teman-teman kan bisa lihat ya, di sini punggungnya warnanya, dilihat punggungnya warnanya hijau kehitaman, hijau tua ya, jangan hijau cerah.
karena kalau hijau cerah itu kebanyakan betina. Kemudian teman-teman bisa lihat dadanya ini warnanya kuning tapi kuning agak tua, nggak kuning cerah. Nah ini prediksi juga jantan. Kemudian teman-teman lihat pola sayap. Pada cipau jantan pola sayapnya gini teman-teman, nggak ngeblur ya, jadi gradasinya itu antara hitam dan putih itu terlihat jelas ya. Jadi batas antara warna hitam dan warna putih itu sama. Kalau teman-teman saya lihat nih area di sini ya. Oke, dia lidahnya putih teman-teman, nggak hitam. Nah, kalau kalian posting di grup Facebook ya, terus kalian foto lidahnya, bagi teman-teman yang menganut paham lidah putih itu cewek, kalian bakal kena salah prediksi. Karena apa? Ini lidahnya putih teman-teman, tapi saya prediksi ini cowok ya. Jadi lidah putih nggak mesti cewek ya. Karena apa? Saya sudah lihat dari fisiknya. Ini hanya prediksi ya, belum 100% dan hanya prediksi. Cipau yang saya pegang ini adalah cipau muda ya. Jadi kalau cipau muda lidahnya masih putih. Jadi kalau kalian beranggapan bahwa cipau jantan itu lidahnya hitam, ya nggak bisa begitu teman-teman. Karena apa? Lidah itu berpengaruh pada umur. Dia semakin tua, lidahnya juga semakin hitam. Baik jantan dan betina itu seperti itu. Jadi lidah nggak bisa jadi patokan. Jadi dari tips dari saya itu pilihlah cipau yang ya beginilah fisiknya, saya sudah jelaskan tadi.